Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang sepertinya ini memberi kekuatan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi penghapusan dan pengangkatan honorer yang mana sesuai dengan jadwal yang telah diatur sebelumnya bahwa tenggat waktu penghapusan honorer ini tidak boleh tidak wajib dilaksanakan 28 November 2023 itu pun paling lama. Demikian juga dengan program pemerintah dalam hal memenuhi kebutuhan ASN dengan jalur merekrut para honorer yang telah bekerja di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu terkait dengan dua hal ini, penghapusan dan pengangkatan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Untuk itu Bapak Ibu simak terus informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Tenaga honorer non-ASN Indonesia ini akan menjadi ASN sebelum akhir tahun 2023. Alhamdulillah. Ini informasi per Minggu 2 Juni Bapak Ibu ya. 2 Juni 2023. Kabar gembira menghampiri para honorer di seluruh Indonesia yang mana pemerintah Indonesia sekarang dengan bangganya menyampaikan satu pengumuman bahwa para honorer akan diangkat menjadi aparatur sipil negara dan di sini disampaikan bahwa pemerintah Republik Indonesia sedang mempertimbangkan untuk menghapus status honorer di negara ini. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa penghapusan yang dimaksud adalah penghapusan status, bukan PHK dan bukan pemecatan. Namun jangan khawatir, pemerintah tidak akan membiarkan para honorer terkatung-katung begitu saja. Karena memang pemerintah telah memprogramkan solusi terbaik untuk penyelamatan honorer dari penghapusan dimaksud. Dalam arti di sini adalah mereka para honorer telah menyiapkan skema baru yang memberikan kesempatan kepada para honorer untuk menjadi aparatur sipil negara. Jadi skema ini dibuat oleh pemerintah dalam hal untuk para honorer supaya bisa selamat dari penghapusan. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah mengeluarkan surat edaran terbaru yang menetapkan 4 syarat bagi para tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Ini adalah kabar baik yang pasti akan membuat hati para honorer seluruh Indonesia berbunga-bunga. Presiden Joko Widodo juga telah menyatakan niat tulus pemerintah untuk mengangkat semua honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, berarti ini adalah suatu hal yang menggembirakan Bapak Ibu honorer, karena memang benar-benar pemerintah punya niat tulus demi honorer di negeri ini. Jumlah honorer yang telah tercover dalam database BKN, sebagaimana telah disampaikan, dinyatakan telah lolos verifikasi, ini ada sebanyak 2,3 juta orang. Ingat Bapak Ibu ya, yang tercover pada pendataan honorer non-ASN 2022 yang lalu, ditambah dengan pendataan yang telah dibuka kembali pada bulan Maret 2023, mencapai 2,3 juta orang. Dan ini telah dinyatakan lolos verifikasi. Dengan lolos verifikasi, maka ini siap-siap ya untuk diangkat menjadi ASN. Meskipun anggaran pemerintah akan meningkat, Presiden Jokowi telah meminta agar Kementerian 4RB tidak melakukan PHK massal terhadap tenaga honorer. Tidak lama lagi, tepatnya sebelum 28 November 2023, penghapusan status honorer itu ada regulasinya, yaitu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 akan dilaksanakan. Oleh karena itu, sangat penting bagi para honorer untuk segera memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Aturan yang mengatur keberadaan tenaga honorer di instansi pemerintah didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005.
Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tenaga honorer dapat menerima penghasilan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan juga anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Tentunya ada dua versi di sini Bapak Ibu ya. Ini yang menerima penghasilan dari APBN adalah honorer di instansi pemerintah pusat, dan yang menerima penghasilan dari APBD adalah honorer yang bekerja di instansi pemerintah daerah. Dengan keberlakuan aturan ini, pemerintah tidak dapat semena-mena mengakhiri kontrak kerja tenaga honorer tanpa alasan yang jelas. Proses pengangkatan tenaga honor menjadi aparatur sipil negara akan mengikuti ketentuan yang diatur ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi meliputi tahapan seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Jadi inilah rangkaian yang harus dipenuhi oleh para honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, wajib memenuhi tahapan seleksi yang telah disampaikan ini. Administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Selain itu, tenaga honorer dari kategori tertentu juga diwajibkan menjawab pertanyaan seputar pengetahuan dan di bidang pemerintahan. Jadi para honorer ini wajib tahu ya, kira-kira terkait apa dengan pertanyaannya seputar pengetahuan dan bidang pemerintah. Berikut ada 4 syarat penting yang wajib diketahui oleh para honorer dan ini harus dipenuhi berdasarkan Surat Edaran Menpan RB dengan nomor B 1511/2022. Pertama, menjadi pegawai pemerintah dengan status tenaga honor kategori 2 atau yang disebut dengan THK 2. Kemudian, resmi terdaftar dalam database BKN. Seterusnya, penghasilannya yaitu mekanisme pembayaran langsung yang dari APBD dan APBN tanpa melibatkan pihak lain sebagai perantara atau yang disebut dengan pihak perusahaan lain. Kemudian dipekerjakan atau diangkat oleh pimpinan unit kerja. Seterusnya, memenuhi persyaratan usia, yaitu ada maksimal dan minimal. Minimal 21 tahun dan maksimal 56 tahun per Desember 2021. Surat edaran Menpan RB juga menegaskan bahwa tenaga honorer yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut, ini nantinya akan diangkat menjadi P3K, sebagaimana ketentuan yang telah disampaikan, dan tentunya ini kita wajib menunggu apa keputusan pemerintah. Dalam rangka pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara, ini adalah langkah penting dalam reformasi birokrasi pemerintah Indonesia. Ini memberikan kepastian status, karir, dan kesejahteraan bagi para tenaga honorer yang telah lama berkontribusi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.